Shot comes in there, and that's a flying save from Chitambala. Well, all action at the start of this opening game for Indonesia and Zambia at this FIFA Under-17 World Cup. Ball laid off. Ball across goal, no offside there either. A nice clean goal. The ball over the top there was superb. The pass, oh, he's come from behind from the number 9. Predator's instinct there. A brilliant finish! Wow! Abel Nyerongo, 2 goals in 2 minutes. Absolutely stunning finish there. Into attack in an instant. And Lukonde Mwale making it 3-1. Hasil Timnas U17 Indonesia vs Zambia 1-3, Garuda Asia tumbang meski unggul lebih dulu. Timnas U17 Indonesia tak bisa menuai 3 poin di laga perdana Piala Dunia U17 2025 usai takluk dari Timnas Zambia U17 dengan skor 1-3. Timnas U17 Indonesia membuka kiprah di grup H Piala Dunia U17 2025 dengan menghadapi Zambia. Duel Timnas U17 Indonesia vs Zambia bergulir di lapangan 7 Aspirezone, Al Rayyan, Qatar, Selasa tanggal 4 November tahun 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Indonesia dipaksa menyerah dari Zambia dengan skor 1-3. Garuda Asia sempat mencetak gol lebih dulu melalui Zahabi Goli di menit ke-12. Namun, Zambia membalasnya lewat brace Abel Nyerongo 35, 37, dan Lukonde Mwale 41. Kekalahan ini menjadi kado pahit bagi pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, yang merayakan ulang tahunnya tepat di hari ini. Laga Indonesia vs Zambia langsung berjalan dengan tempo tinggi. Zambia sempat mengejutkan Indonesia dengan gol saat duel belum genap 1 menit via sepakan jarak dekat Mapalo Simute. Namun, gol tersebut akhirnya dibatalkan setelah wasit menilai terjadi offside terlebih dulu. Setelahnya, kedua tim menampilkan aksi jual beli serangan yang membuat laga semakin menarik. Indonesia mendapatkan kesempatan dari tembakan Lucas Lee di menit keempat. Dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang namun masih bisa ditepis oleh kiper Christo Chitambala. Indonesia akhirnya mampu mencetak gol lebih dulu di menit ke-12. Zahabi Goli menjadi pencetak gol pertama bagi Garuda Asia di ajang ini. Fadli Alberto bergerak di sisi kanan penyerangan kemudian memberikan bola ke Evandra Florasta. Dengan kepercayaan diri tinggi, Evandra menusuk ke kotak penalti dan melepaskan umpan tarik. Kiper Christo Chitambala bergerak menepis bola tersebut namun jatuh tepat di kaki Goli yang dengan mudah menempatkan si kulit bundar ke dalam gawang Zambia. Setelah kebobolan, Zambia dengan segera meningkatkan intensitas serangannya. Namun, organisasi permainan Garuda Asia masih sangat rapi dan membuat Zambia frustrasi. Anak-anak asuh Denis Makinka akhirnya bernapas lega setelah Abel Nyerongo berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-35. Fabio Azkairawan tertinggal lari dari Kelvin Cipelu sehingga memudahkannya mengirim umpan ke depan mulut gawang yang disambut oleh Abel Nyerongo. 2 menit berselang, Abel Nyerongo kembali mencatatkan namanya di papan skor dan mengantarkan timnya membalikkan keadaan menjadi 2-1 dengan tembakan dari luar kotak penalti. Konsentrasi pertahanan Garuda Asia pun terlihat mulai terpecah ketika tertinggal. Buktinya, Zambia berhasil menambah 1 gol lagi di menit ke-42. Giliran Lukonde Mwale yang mengoyak gawang Indonesia dan membawa Zambia memimpin 3-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Tertinggal 2 gol,
Pelatih Nova Arianto melakukan dua perubahan di awal babak kedua dengan menarik Zahabi Goli dan Fabio Azkairawan untuk memasukkan Dimas Adi dan Muhammad Al-Ghazani. Terlihat peningkatan dalam serangan Indonesia. Namun, Zambia tetap memegang penguasaan bola. Satu peluang terbaik bagi Garuda Asia didapatkan Mierza Firjatullah pada menit ke-56 yang memenangkan duel dengan pemain bertahan Zambia. Dia langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, namun tembakannya bisa ditepis dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Wasit batalkan penalti Indonesia menit ke-61, Indonesia mendapatkan penalti setelah Evandra Florasta dilanggar di kotak terlarang. Namun, wasit memutuskan untuk membatalkan penalti setelah melihat video review dan memberikan kartu kuning kepada Evandra karena dianggap diving. Stamina yang mulai terkuras berdampak pada tempo permainan yang menurun di pertengahan babak kedua. Tensi baru menanjak kembali setelah Nelson Chilemu melepaskan tembakan keras yang hampir saja menambah koleksi gol Zambia pada menit ke-79. Namun, sepakannya melambung di atas mistar gawang. Tak lama, giliran Indonesia yang memberi ancaman. Namun, peluang tersebut berakhir sia-sia setelah penguasaan bola yang kurang baik. Skuad Garuda Asia terus berupaya menekan demi menipiskan ketinggalan. Namun, upaya Evandra di menit ke-85 masih bisa ditangkap kiper Zambia. Begitupun upaya soloran dari Raffi Rashid jelang waktu normal berakhir. Setelah melewati dua pemain, dia melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang. Indonesia pada akhirnya gagal untuk sekadar menipiskan jarak di babak kedua. Skor 3-1 untuk keunggulan Zambia bertahan hingga